Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini kita akan bahas lagi tentang perkuliahan PG PAUD. Oke, di segmen yang kali ini kita akan bahas tentang materi-materi apa saja yang diajarkan saat kita kuliah PG PAUD secara umum. Nah, kalau di video-video sebelumnya kan aku udah share ya tentang materi kuliah PG PAUD semester 1, semester 2, semester 3, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita akan bahas tentang materi apa saja yang disampaikan saat kita kuliah PG PAUD secara umum. Jadi globalnya itu kita bahas tentang apa sih? Apakah cuma nyanyi-nyanyi aja, tepu-tepu aja, atau gimana? Oke, jadi ada 3 poin penting kita saat kuliah PG PAUD. Nah, yang pertama kita bahas tentang apa sih? Kita akan bahas tentang PAUD itu sendiri. PAUD, ya kan? Pendidikan anak usia dini. PAUD adalah pembinaan anak usia dini mulai dari usia 0 sampai 6 tahun. Mulai dari pembinaan kognitif, fisik motorik, bahasa, seni, emosinya, agamanya, pertumbuhan fisiknya. Jadi mulai dari dia di dalam kandungan sampai dengan dia berusia 6 tahun sebelum SD. Jadi saat posyandu, ibu-ibu hamil gitu, ibu-ibu hamil di posyandu kita sudah bisa ikut andil di dalamnya. Makanya kita mulai dari posyandu, mulai dari playgroup sampai TK itu kita andil di dalamnya. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar ngajar TK aja, ngajar TK selesai gitu, enggak. Jadi kita itu mulai dari anak di dalam kandungan sampai dengan anak usia 6 tahun. Kita bertugas untuk membina anak tersebut supaya perkembangannya sesuai dengan tahap-tahapnya atau tugas-tugasnya. Anak usia segini udah bisa apa, anak usia segitu udah bisa apa gitu. Jadi kita benar-benar mempelajari tentang anak. Yang kedua yaitu kita akan belajar tentang pembelajaran itu sendiri. Kita akan diajari untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mengasyikkan dan seru. Kita akan diajarkan untuk membuat pembelajaran yang kreatif, dan itu semua ada strateginya loh teman-teman. Kalian pasti ada ya membayangkan, atau mungkin kalian pernah saat kalian itu berhadapan dengan anak itu akan susah untuk dikondisikan, anak itu akan susah untuk fokus, anak itu akan susah untuk diatur. Nah, semua itu ada strateginya, ada trik-triknya supaya anak itu nyaman saat kegiatan dan gak rewel, atau dia akan fokus dan sangat menikmati kegiatan. Nah, di PG PAUD sendiri kita akan diajarkan untuk mengenal semua itu ya. Nah, selain menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang seru, kita juga dituntut untuk mengetahui yang namanya perangkat pembelajaran, teman-teman. Nah, perangkat pembelajaran ini berupa rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, rencana-rencana kegiatan bulanan, program semester, program tahunan, cara menilai anak, cara mengobservasi anak, dan cara mengevaluasi anak. Banyak sekali. Di guru TK tuh nggak hanya ngajar, datang, selesai, pulang, enggak. Jadi masih banyak sekali administrasi yang harus dikerjakan dan dilengkapi, dan semua itu merupakan hal yang sangat penting di dalam suatu lembaga PAUD itu sendiri. Jadi secara kegiatan itu kita seru, berjalan, dan secara administrasi kita juga lengkap. Oke, yang ketiga kita juga akan belajar tentang psikologi. Di sini psikologinya benar-benar fokus ke psikologi anak. Hal yang paling susah untuk dipelajari yaitu psikologi anak, karena kita harus benar-benar memantau anak itu, kita harus benar-benar mengenal anak itu. Gini, jadi saat anak itu dalam tanda kutip susah diatur, suka marah-marah, suka melukai temannya, itu dia nggak semerta-merta melakukan hal itu, teman-teman. Jadi pasti ada yang namanya latar belakang. Nah, biasanya kita akan diajari untuk menganalisa kenapa anak itu bisa melakukan hal itu. Nah, pasti dia mulai dilihat dari latar belakang keluarganya seperti apa, terus dilihat dari kebiasaan di rumahnya seperti apa,
kita bisa lihat lingkungannya seperti apa, itu sangat mempengaruhi. Dan kita sebagai guru juga harus bisa memecahkan masalah itu. Nah, gitu. Misalkan anak itu nggak mood dalam belajar, anak itu ternyata anak itu cara belajarnya, kan biasanya ada anak yang pinter, anak yang kurang bisa menangkap informasi. Nah, itu bisa saja kita sebagai guru harus memilih model pembelajaran atau memilih cara belajar yang berbeda untuk anak itu, gitu teman-teman. Jadi kita harus mengenal anak itu seperti apa, baru kita bisa menyebutnya dia itu seperti apa, gitu ya teman-teman. Jadi nggak boleh sembarang mengejudge anak itu nakal, anak itu hiperaktif, anak itu jahat dan lain sebagainya. Itu pasti punya latar belakang sendiri. Nah, di psikologi anak ini kita akan belajar tentang itu teman-teman. Nah, jadi itu adalah 3 materi khusus atau 3 materi umum yang kita akan pelajari di PG PAUD teman-teman. Nah, buat kalian yang mau kuliah PG PAUD, siap-siap ya. Kuliahnya itu seru banget dan apa ya, kalau aku sendiri sih sangat menikmatinya ya teman-teman. Selama kita mencintai sesuatu hal yang kita lalui, pasti kita akan gampang dalam melaksanakannya, gitu teman-teman. Oke, itu aja penjelasan dari aku tentang materi yang kita pelajari, materi secara umum yang kita pelajari di jurusan PG PAUD. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang apapun itu tentang jurusan PG PAUD, langsung aja share di kolom komentar. Sekali lagi aku jelasin kalau semua materi atau penjelasan yang aku bikin dalam video ini berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman, dan mungkin akan berbeda juga dengan pengalaman orang lain. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Assalamualaikum.